Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data lanjutan dari yang minggu lalu. Tapi nanti kita khusus membahas modus dan median. Minggu lalu kita sudah membahas tentang rata-rata ya. Jadi ukuran pemusatan data itu ada tiga ya. Rata-rata atau mean ya, kemudian modus dan median. Ya. Nanti setelah ini adalah ukuran penyebaran data ya dan seterusnya. Baik, kita bahas modus terlebih dahulu ya. Ini silakan Anda baca sendiri. Nanti saya akan memberikan contohnya saja ya. Oke. Di sini kita punya contoh 11 ya. Atau dalam mata pertemuan ini contoh yang pertama. Kita punya data seperti ini ya. Datanya ada 20, 22, 25, 29, 30. Berarti ada 5 sebaran data, tapi bukan berarti 5 datanya, bukan ya. 20 itu ada 81, 22 ada 56, berarti jumlah seluruhnya berarti ada berapa ini? Sudah ada jumlahkan enggak? Supaya kita nggak susah ngitung ya. Oke, nah, jumlahkan sendiri ya. Nanti silakan. Ini belum bahas sampai ke sana. Ini tentukan modusnya gitu ya. Oke, data dengan frekuensi tertinggi adalah ya 25. Ya, di modus itu adalah data dengan frekuensi tertinggi ya, atau data yang sering muncul seperti itu ya. Data yang sering muncul. Nah, di sini kan 20 ada 81, 22 ada 56 ya. 25 ada 98, 29 ada 75, 30 ada 70 data. Jadi yang paling tinggi di sini adalah 98, yaitu data 25 ya. Di 25 ini adalah modus dari data ini. Nah, maka modus adalah 25 seperti itu ya. Oke, kita nggak usah ngitung ini ya tadi ya. Oke. Sekarang itu untuk data tunggal ya, ini data tunggal. Sekarang bagaimana untuk data berkelompok? Maka kita pakai rumus yang ini. Kalau data tunggal kita bisa langsung tentukan. Jadi lihat frekuensinya saja. Mana frekuensi yang tertinggi, itulah data itu yang kita jadikan sebagai modusnya gitu ya. Untuk data berkelompok, maka kita perlu beberapa hal istilah yang harus kita ketahui ya. Di sini modus sama dengan BBMO ya. Artinya batas bawah kelas modus gitu ya. Nanti kita yang pertama langkahnya adalah kita tentukan dulu kelas modusnya di mana, di interval kelas yang keberapa gitu ya. Ini berarti batas bawahnya gitu ya. Ambil batas bawahnya, ini panjang kelas ya. B1 itu selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah ya, jadi misalnya kelas modusnya itu kelas 3 ya, interval kelas 3, maka B1 nya adalah selisih frekuensi kelas 3 dengan kelas yang kedua. B2 itu selisih frekuensi kelas ketiga dengan kelas keempat, seperti itu ya. Mari kita lihat contoh yang lebih. Oh, belum ada contohnya. Ini masih kita bahas dulu ya sebelum kita nanti mengerjakan soal data berkelompok untuk kelas modus. Sekarang kita masuk dulu median. Kalau modus tadi adalah data yang sering muncul atau data yang frekuensinya tertinggi, median adalah ya, median itu data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Jadi ini itu, kalau datanya yang diberikan itu belum berurutan, maka kita urutkan dulu. Nanti data yang terletak di tengah ya, karena datanya ada 9, maka yang tertengah itu data yang ke 5 ya. Di tengah-tengah itu data yang kelima. Maka itulah nanti data urutan yang kelima itu, data itulah kita jadikan sebagai mediannya. Sekarang kita lihat nih. Nanti ada ya, kalau dia ganjil, kalau dia genap seperti apa gitu ya. Nah ya, ini ya, ada kita contoh dulu. Misalkan diberikan data 2, 3, 7, 9, 12. Berarti ini ada 5 data ya, 5 data. Dan ini sudah berurutan. Nah di sini kan jelas yang tengah adalah data ini, data yang ketiga berarti kan. Di sini ada 2, di kiri ada 2 data, di kanan juga ada 2 data, maka ini pas di tengah-tengah. Berarti 7 adalah median. Nah, kalau adalah 7 gitu ya, seperti ini. Nah,
sekarang coba ini kan datanya jumlah datanya itu ganjil, jadi enak ya, kita tentukannya enak data tekannya. Kalau dia genap seperti ini, ada 5, 7, 10, 15, 17, 23, ini ada 6 data. Nah, tengah-tengahnya kan di sini. Nah, ini sudah berurutan ya. Ini 3 di sini, 3 data di sini, pas di tengah-tengahnya. Tapi ini berapa? Nah, gitu ya. Ini berapa data yang mana? Bukan 10 ya, bukan juga 15. Jadi antara dua ini, antara 10 dan 15. Sekarang kita lihat bagaimana cara ngitungnya. Maka kita pakai ya, median sama dengan data ke setengah n ya, tambah data ke ini. Setengah n tambah 1 bagi 2. Berarti n-nya ada 6 ya. Berarti setengah dari 6 3, data ketiga. Nah, ini ya. Artinya dia antara data 3 dan data keempat. Gitu ya. Ini data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Ya, 10 tambah 15 bagi 2. Maka mediannya adalah 12,5 ya gitu ya. Gitu. Kecuali misalnya di sini antara data ketiga dan keempatnya sama, misalnya di sini 10, di sini 10 juga, maka sudah bisa dipastikan nilai mediannya adalah 10 gitu ya. Tapi kalau dia beda maka dijumlahkan dibagi 2. Ini kita jumlahkan bagi 2 ya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya kalau untuk data tunggal. Nah, sekarang bagaimana pula rumusnya untuk data berkelompok? Nah, median itu seperti ini. Median sama dengan batas bawah kelas median, tadi data batas bawah kelas modus gitu ya. Kemudian ganti median saja. Ini sama ya, panjang ditambah dengan panjang kelas dikali dengan ini n/2 ya. Ini yang beda dengan tadi B1 gitu ya. Ini n/2, n banyak data bagi 2 dikurang ini F besar ini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif median gitu ya, sampai kelas median dibagi dengan di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median gitu ya. Misalnya intervalnya yang mengandung median itu adalah interval kelas yang keempat. Maka F besar ME ini itu adalah jumlahan dari frekuensi untuk interval kelas 1, 2, dan 3 ya, jadi sebelum gitu ya. Yang F kecil ME ya, itu frekuensi kelas interval yang mengandung ME. Nah, ini F kecil berarti ini bukan jumlahan tapi frekuensi di kelas tersebut. Frekuensi di kelas median tersebut. Nah, ya, seperti itu. Sekarang ini ya hubungan empiris antara X bar, median, dan modus ya, rata-rata, median, dan modus ya. Jadi dia adalah ukuran pemusatan data. Jadi data itu terpusat di nilai tersebut gitu ya. Nah, sini. Ya, ini kalau ini kurva normal, maka nilainya nyaris sama lah ya. X bar, median, dan modusnya sama kalau dia kurva normal. Kalau dia bukan kurva normal, nah ya, maka ini kurva positif, maka X bar tidak sama ya. Ya, untuk ini juga dia tidak sama nilainya. Oke. Hubungan empiris yang dapat diandalkan untuk ketiga besaran pusat kecenderungan ini ya. Modus ditambah 2 X bar sama dengan 3 median. Oke. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk modus. Ya, di sini kita punya data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 kali 4 60 data ya. Dan 60 data. Ini jumlahnya 60 ini. Ya, nah ini ya, jumlahnya 60. Nilai minimum 15 ya, nilai minimum 15, maka 15 ini ya. Nah, ini sebaran nilainya ya. Nilai yang terendah 15, nilai yang tertinggi 25. Maka rentangnya tinggal dikurangkan saja kan gitu ya. Rentangnya adalah 10 ya. Oke. Maka modus terletak pada kelas interval ke-5. Nah, ini masih kita belum menggunakan interval. Ini masih data tunggal yang disajikan dalam tabel gitu ya. Modus letak pada kelas interval ke-5, maka modus sama dengan 19.
Kenapa kelas 5? Karena frekuensi ini paling tinggi, ya. Frekuensinya di kelas angka 19 ini 15 kali muncul, maka modusnya adalah 19. Ini belum data berkelompok ini. Nah, ini baru data berkelompok ini. Oke. Jadi data ini bisa disajikan sebagai dalam tabel berbentuk data tunggal, bisa juga disajikan dalam tabel berbentuk data berkelompok. Berarti kita buat intervalnya. Nah, ya ini data yang sama ya. Data yang sama pada contoh ini, contoh 14. Kemudian kita buat tabelnya dalam bentuk data berkelompok. Nah, di sini kelas intervalnya ya. Jadi kita Anda sudah ngerti ya bagaimana membuat tabel seperti ini gitu ya. Ini tadi sudah diberikan ya, kalau rentangnya adalah 10 ya. Rentang 10, kemudian ini kita sehingga diperoleh ya panjang kelasnya itu ada berapa ini? 19, 16, 17, 3 ya. 3 ya, panjang kelasnya 3 ya. Panjang kelas 3. Nah, ini frekuensinya ya. Di data 15 sampai 17 itu 20 kali muncul ya. 18 sampai 20, 26 kali muncul dan seterusnya. Tapi kita nggak pakai langsung ini ya, frekuensi ini, karena ini adalah intervalnya bukan datanya ya. Interval data. Ini frekuensi kumulatifnya ya. Kelas pertama 20, kelas kedua berarti ini kelas pertama dengan 2 dijumlahkan, kelas ketiga 1 2 3 dijumlahkan, kelas keempat 1 2 3 4 dijumlahkan gitu ya. Ini frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita tentukan nih modus terletak pada kelas interval nomor urut 2. Ya, maka dari kelas interval yang bersangkutan didapat seperti ini. Kenapa di nomor urut 2? Karena di interval ini yang paling tinggi frekuensinya ya. Jadi itu baru menentukan kelas modus. Jadi kelas modus ditentukan dengan cara melihat frekuensinya. Mana yang paling tinggi, itulah kelas yang kita pakai. Maka kelas yang kedua itu sebagai kelas modus. Nah, sekarang batas bawahnya bagaimana? Atas bawah kita lihat adalah interval bawahnya ini. Ini kan 18 sampai 20. Maka untuk batas bawahnya adalah 18 dikurang 0,5. 0,5 karena ini datanya tidak berkoma. Ya, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, oke. Berarti kita dapat 17,5. Kemudian B1 itu adalah selisih kelas sebelumnya dengan kelas ini. Ini 26, frekuensinya di sini 20, berarti selisihnya adalah 6 ya. Yang tertinggi yang kurang yang terbesar. 26 dikurang 26. Kemudian yang B2-nya itu 26 dikurang 10. Ya, berarti selisihnya ada 16. Sekarang kita tinggal masuk rumus saja. Panjangnya tadi sudah kita berikan ya, 3 ya. Nah, atas bawah kelas modus 17,5, panjang kelas 3, B1-nya 6, B16 tambah B2 ya 16. Tinggal kita masukkan, kita peroleh modusnya adalah 18,32. Oke, seperti itu ya. Baik, dengan contoh yang sama ya, kita gunakan untuk mencari median. Ya, datanya sama ya. Ini juga tabelnya juga sudah sama. Kemudian median, kita tentukan dulu kelas mediannya di mana. Nah, ini sebelum kita menentukan nilai median, kita tentukan dulu letak data kira-kira kelas mediannya di mana gitu ya. Maka caranya seperti ini, letak median sama dengan data ke setengah. Jadi kalau median itu kan di tengah-tengah, berarti setengah n tambah 1. Jumlah datanya 60, berarti 60 tambah 1 bagi 2, berarti 61 bagi 2 sama dengan 30,5. Berarti kita lihat data ke 30,5 itu di mana. Maka sampai di sini 30, di sini baru 20, di sini sudah 46, berarti sudah lewat ini ya 30,5. Maka kelas intervalnya terletak pada kelas yang kedua ya, karena di kelas kedua inilah dia mencapai angka ini ya. Nah, lebih boleh tapi kurang jangan ya, karena ini 46 ya, berarti sudah lebih boleh tapi kurang jangan. Kalau ini masih 20 masih kurang, maka ini di kelas yang kedua. Maka kelas median adalah kelas yang kedua. Oke,
Maka ini sama ya, tadi berarti batas bawah kelas mediannya adalah 18 kurang 0,5. Ya, maka 17,5. Panjang kelas sama. Kemudian ini ya, N bagi 2, 60 bagi 2 dikurang. Ini frekuensi sebelum, ya berarti sebelum interval kelas kedua, maka frekuensinya adalah 20. Maka F besar median itu adalah 20. Kemudian F kecil median atau frekuensi di kelas mediannya adalah 26 ya. Jadi bukan kumulatif ya, tapi frekuensi F kecil ya, 26. Maka di sini 26. Kemudian ya sama ini dari 30 kurang 20 10 bagi 26, nanti dikali dengan 3 baru kita jumlahkan. Kita peroleh hasilnya 18,66. Jadi angkanya masih dekat ini ya. Nanti dengan cara sama boleh Anda tentukan rata-ratanya ya, rata-rata hitungnya seperti berapa nilainya. Pasti juga dekat-dekat dengan ini. Silahkan dicoba sendiri ya. Baik, saya rasa ini adalah latihan ya. Silahkan dikerjakan semampunya. Baik, sampai situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti setelah ini kita UTS dulu. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan minggu depannya. Baik, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.